Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kolektif Nusantara, channel yang membahas seputar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hari ini kita akan belajar materi di kelas 12 SMA, SMK atau MA, tepatnya pada materi Hakikat Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jangan lupa kalian klik tombol. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan terkait hakikat perlindungan dan penegakan hukum yang ada di negara Republik Indonesia. Anak-anak, kalian bisa membuka buku paket apabila kalian sudah mendapatkannya dari sekolah masing-masing. Kalian langsung bisa buka di halaman 34. Anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Sehingga konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga-lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tugas kita sebagai warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari atau mengupas lebih dalam lagi materi yang berkaitan dengan praktik atau implementasi bagaimana sikap kita dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak-anak, bisa kalian lihat pada tampilan ini, bayangkan apa yang terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi. Seperti contoh gambar yang kalian bisa lihat di layar ini. Nah, ini adalah contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan apabila ada warga negara yang melanggar peraturan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan warga negara yang tidak mematuhi peraturan dibiarkan saja. Saya yakin pasti pemikiran kalian sama dengan pemikiran saya. Jadi apabila nantinya hukum tidak bisa berjalan atau warga negaranya dibiarkan saja melakukan setiap tindakan pelanggaran hukum, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa hukum itu sangat penting dan sangat menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita lebih terjamin, lebih teratur sehingga kita bisa hidup nyaman, aman, damai dan pastinya tidak ada rasa takut. Oke, kita lanjutkan. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Nah, di sini dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah. Jadi yang melakukan upaya secara sadar tadi bisa perorangan, personal, atau bisa sebuah lembaga pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, jadi hak-hak asasi sudah kita pelajari di kelas 11, maka dari itu perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak yang kita miliki sebagai warga negara. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Nah, perbedaannya kalau Andi Hamzah tadi mengatakan bahwa perlindungan hukum itu dilakukan oleh individu
masyarakatnya dan juga pemerintah, tetapi Simanjuntak mengartikan bahwa perlindungan hukum itu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau penjaminan. Simanjuntak juga mengatakan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Ini wajib dilakukan oleh pemerintah. Tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Yang kedua adalah jaminan kepastian hukum. Jadi hukum itu harus pasti. Hukum tidak boleh berat sebelah, hukum tidak boleh mengatakan bahwa ini setengah benar atau setengah salah, maka kalau salah katakan salah, benar katakan benar. Ini adalah kepastian hukum. Yang ketiga adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Karena hukum itu sendiri pasti mengatur dan melindungi hak-hak dasar dari warga negara. Yang keempat adalah adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi sangat percuma sekali kalau suatu negara membuat peraturan tetapi tidak ada sanksi atau hukuman bagi setiap pelanggar dari aturan tersebut. Jadi hukum bisa dikatakan melindungi kalau memang hukum tersebut bersifat atau memiliki sanksi hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum yang ada di Indonesia ini bisa kalian baca di sini. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Jadi kalian yang punya ide, gagasan, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk karya-karya, bisa berupa produk atau temuan-temuan yang luar biasa hebat, maka silakan itu bisa menjadi hak kekayaan intelektual kalian atau hak cipta kalian, sehingga ketika orang lain berusaha untuk menduplikat atau mencontoh dari ide kalian, maka itu juga termasuk ke dalam pelanggaran hukum karena sudah mencuri dari keoriginalan karya-karya dari kalian. Kita baca lagi, perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga. Nah, ingat, tersangka di sini masih diduga, berarti masih belum dikatakan bahwa dia yang menjadi pelaku atau dia yang benar-benar melakukan suatu tindak kejahatan. Jadi tersangka di sini juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena masih diduga statusnya. Jadi masih belum dikatakan dia yang bersalah. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Maka dari itu, di judul yang kita bahas tadi adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Ini adalah satu hubungan yang tidak bisa dipisahkan, karena bagaimana sih hukum itu bisa melindungi kita? Maka satu-satunya cara yaitu hukum itu harus ditegakkan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Nah, sudah sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan untuk poin yang nomor 2, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek tapi tidak ditegur oleh guru? Tidak ditegur oleh guru. Atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, pasti merasakan ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan kalian dapatkan. Bayangkan kalau misalkan kalian itu sudah mengerjakan capek-capek, mengerjakan sebuah proyek, kemudian proyek itu kemudian diduplikasi atau dicontek oleh orang lain, kemudian tidak ada yang menegur, pasti kita merasa tidak nyaman atau merasa kita bahwa keoriginal kita atau hasil karya kita tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Jadi perlindungan dan penegakan hukum sangat penting ya. Karena apa? Karena dapat mewujudkan
tegaknya supremasi hukum. Apa sih supremasi hukum itu? Jadi supremasi hukum itu bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Jadi supremasi hukum itu ketika hukum dijadikan sebuah dasar, sebuah fundamental, landasan ketika kita melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi semua tindakan warga negara maupun pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku. Ini namanya supremasi hukum yang harus ditegakkan. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan. Itu pasti keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali, tanpa membedakan status, suku, agama, ras, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian hukum mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang, ya. Jadi tujuan dari adanya hukum adalah perdamaian. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku harus dilaksanakan. Baik anak-anak, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Jadi tolong apa yang menjadi penjelasan yang sudah saya sampaikan bisa kalian pahami dengan serius. Apabila tadi ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat menjadi pelajar Pancasila.